Di laut yang dalam, kehidupan berputar dengan ritme yang lambat. Ini adalah ruang yang terpisah dari dunia yang kita kenal, penuh dengan keheningan, kekosongan, dan kegelapan. Berbagai makhluk aneh mengapung di perairan yang tak terlihat. Setiap penemuan baru akan membantu kita lebih memahami proses alami di dalamnya, dan seluruh sistem ini juga tampak lebih kompleks. Tahun 1843, seorang naturalis bernama Edward Forbes mengemukakan hipotesis jurang. Dia percaya bahwa seiring bertambahnya kedalaman, jumlah dan keanekaragaman biota laut akan berkurang dan menghilang sepenuhnya di bawah 550 meter. Saat ini, teori tersebut telah dibantah. Kita telah memastikan bahwa laut dalam memiliki keanekaragaman hayati yang kaya, yang tersebar di berbagai ekosistem yang saling terhubung. Di laut dalam, kehidupan terpusat pada oasis kemosintesis. Di area semacam ini, bakteri melalui reaksi kimia mengubah hidrokarbon menjadi nutrisi, sehingga kehidupan dapat bertahan. Rembesan dingin dan ventilasi hidrotermal adalah contoh khasnya. Meskipun oasis ini adalah area padat kehidupan, namun di area lain di laut dalam juga terdapat bentuk kehidupan. Hanya saja menghadapi kondisi bertahan hidup yang sama sekali berbeda. Area non-kemosintesis pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah perairan pertengahan, yang menutupi seluruh kolom air. Di sini, terdapat makhluk yang bermigrasi jarak jauh, melintasi seluruh samudra. Juga ada plankton dan para pemangsanya yang memancarkan cahaya redup dalam kegelapan. Mereka mengapung di dalam air, bergerak mengikuti arus laut, dengan energi seminimal mungkin untuk mempertahankan kehidupan. Dan lebih dalam lagi adalah dunia dasar laut yang gelap. Dasar laut bagaikan bentang alam alien, tertutup lumpur dan sedimen. Organisme bentik menempel pada bebatuan yang ada, menangkap sisa-sisa yang berjatuhan dari air. Dasar laut dalam adalah area yang penuh dengan sedimen dan materi pembusukan, minim sumber daya, lingkungan yang keras. Namun pengamatan lebih dalam menunjukkan bahwa ada struktur ekologi yang kompleks di sini. Karang membentuk struktur raksasa di gunung laut, dan struktur spons laut memberikan tempat berlindung bagi makhluk lain. Pemakan bangkai mencari makan di antara sisa-sisa. Beberapa sumber makanan bisa bertahan bertahun-tahun. Kedua zona laut dalam ini sangat berbeda satu sama lain, tetapi ada hubungan erat di antara keduanya. Sekaligus dengan ekosistem bumi lainnya mereka juga saling memengaruhi, membentuk satu kesatuan. Sekarang, mari kita masuki dunia laut dalam pertama kita, perairan pertengahan. Sebelum kita resmi memulai penjelajahan, silakan tulis tujuan kecil kalian di kolom komentar, siapa tahu bisa terwujud. Konten berikutnya akan memuat banyak informasi, mohon dengarkan dengan saksama, dan tidurlah dengan tenang. Laut dalam didefinisikan sebagai area di kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut, sedangkan kedalaman rata-rata lautan adalah 3,48 meter. Ini berarti sebagian besar lautan termasuk dalam kategori laut dalam. Sebagian besarnya adalah area perairan pertengahan. Ini adalah lingkungan dengan volume lebih dari 1 miliar kilometer kubik yang menjadi ruang hidup biologis dan merupakan ekosistem terbesar di bumi, serta salah satu area yang paling sedikit dipahami oleh manusia. Meskipun tempat ini tampaknya kosong dan tak bertepi, tetapi ini tidaklah seragam. Berdasarkan perbedaan kedalaman dan kondisi pencahayaan, tempat ini dapat dibagi menjadi beberapa zona vertikal. Setiap zona memiliki kondisi bertahan hidup yang unik, menjadi habitat bagi berbagai makhluk dengan kemampuan adaptasi khusus. Yang ada di layar adalah kapal riset Falkor, generasi kedua. Ini adalah salah satu kapal riset kelautan paling canggih di dunia. Misinya adalah menjelajahi ekosistem laut yang luas. Sejak tahun 2009, Schmidt Ocean Institute sebagai organisasi penelitian kelautan nirlaba terus berkomitmen pada eksplorasi laut dalam. Mereka telah menyelesaikan lebih dari 80 ekspedisi ilmiah, mengungkap bahwa di dunia bawah laut tersembunyi berbagai fenomena kehidupan. Kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh ROV mereka, Subastian, memungkinkan masyarakat melihat langsung pemandangan laut dalam ini. Subastian dilengkapi dengan berbagai macam sensor dan kamera 4K, mampu mendeteksi jauh ke dalam area yang tersembunyi ini. Ia dapat menyelam ke laut dalam sedalam 4.500 meter, memasuki zona tengah malam yang tanpa sinar matahari.
Namun, untuk memahami lingkungan dan tantangan unik di zona pertengahan ini, kita harus memulainya dari zona permukaan laut. Zona permukaan, yang juga disebut zona epipelagik, adalah area teratas dari perairan dengan kedalaman dari permukaan hingga sekitar 200 meter. Ini adalah wilayah yang sangat dinamis, di mana lebih dari 90% makhluk laut hidup di sini. Sebagian besar dari mereka berkumpul di komunitas terumbu karang di perairan tropis. Tempat-tempat ini memiliki sumber makanan yang melimpah dan lingkungan yang stabil, sehingga sangat cocok untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Bahkan di lautan lepas yang jauh dari daratan, terdapat banyak kehidupan di perairan zona permukaan ini. Makhluk bernama Portugis man-o-war tumbuh dengan kantung apung berisi gas yang disebut pneumatophore untuk mengapung di permukaan air serta memanfaatkan angin untuk menggerakkan tentakelnya yang menjuntai guna menangkap mangsa. Mereka adalah bagian dari komunitas organisme permukaan Pleuston yang hidup di perbatasan antara udara dan air. Sinar matahari menembus permukaan air, menjadikan zona permukaan ini sebagai area utama fotosintesis. Plankton kecil yang menyerupai tumbuhan, yakni fitoplankton, berperan sebagai produsen. Mereka mengubah air dan karbon dioksida menjadi oksigen dan glukosa, yang menyediakan sumber energi bagi lautan. Produksi biomasa semacam ini menopang seluruh kehidupan laut yang tidak melakukan kemosintesis. Tanpa kehadiran mereka, laut dalam akan kehilangan seluruh sumber nutrisinya. Bergerak turun dari zona permukaan, kita memasuki area yang minim cahaya, zona twilight yang juga dikenal sebagai zona pertengahan mesopelagik. Mulai dari area inilah, kita secara resmi memasuki kawasan laut dalam. Begitu kedalamannya melampaui 200 meter, kondisi untuk bertahan hidup menjadi sangat keras. Cahaya di sini sudah tidak lagi cukup untuk mendukung terjadinya fotosintesis, dan fitoplankton tidak lagi ditemukan. Sumber nutrisi di area ini terutama berasal dari materi yang tenggelam perlahan. Partikel organik seperti salju laut ini mencakup kotoran, sisa bangkai, dan puing-puing lainnya yang berasal dari zona atas yang dipenuhi cahaya matahari. Keberadaan salju laut ini memberikan peluang hidup yang baru bagi sejumlah makhluk laut. Di perairan yang remang-remang ini, banyak makhluk unik pun bermunculan. Yang sebagian besar adalah zooplankton bertubuh gelatin. Mereka hanyut terbawa arus laut dalam, tanpa mampu bergerak melawan arus. Mereka adalah para pengelana yang hanyut berkelompok, yang bergerak perlahan di perairan ini. Cacing sikat adalah sejenis cacing beruas yang memiliki banyak bulu polychaete, tergolong dalam filum Annelida yang sama dengan cacing tanah. Namun tidak seperti cacing tanah yang bergerak di dalam tanah, mereka hidup di lautan. Ia bergerak dengan mengayunkan bulu sikat di tubuhnya, seperti mendayung untuk mendorong dirinya maju. Setelah ia makan, saluran pencernaan di dalam tubuhnya yang transparan akan memperlihatkan warna dari makanannya. Akan tetapi, hal ini juga menimbulkan risiko, karena banyak makhluk yang ia mangsa memiliki sifat memancarkan cahaya. Cahaya dari dalam tubuhnya akan membongkar lokasinya. Ada juga beberapa makhluk yang mengambil cara khusus untuk mengatasi masalah ini. Ubur-ubur sisir Bloody Belly menarik mangsanya dengan menggerakkan silia, di mana silia memantulkan cahaya warna-warni bagai pelangi. Warna tubuhnya merah tua, karena panjang gelombang cahaya merah tidak dapat menembus laut dalam, sehingga warna ini justru berfungsi sebagai kamuflase di kedalaman laut. Hal ini memungkinkannya menyembunyikan mangsa bercahaya di perutnya, sehingga terhindar dari pantauan predator lain. Di sini juga terdapat spesies yang kekerabatannya lebih dekat dengan siput, seperti gastropoda pelagik yang transparan, juga spesies lain yang bersirip renang besar serta berenang terbalik. Siphonophora berkerabat dekat dengan ubur-ubur, namun ia bukanlah organisme tunggal, melainkan koloni yang terdiri dari banyak individu kecil yang dikenal sebagai organisme kolonial. Mereka memiliki pembagian tugas yang jelas, di mana setiap bagian menanggung fungsi fisiologis yang berbeda. Ada bel renang yang digunakan untuk daya dorong, seperti struktur payung pada ubur-ubur. Kantung apung membantu pengaturan daya apung, sementara polip di ujung tentakel bertanggung jawab untuk berburu. Tentakel tersebut dipenuhi dengan sel penyengat.
Struktur kolonial semacam ini mirip dengan sistem organ di dalam tubuh hewan multiseluler, namun dengan kemampuan adaptasi yang lebih tinggi. Jika salah satu bagiannya rusak, itu tidak akan memengaruhi kelangsungan hidup seluruh koloni. Mereka juga bisa terus mengkloning diri mereka sendiri, yang secara teori memungkinkan mereka hidup selamanya. Ini adalah siphonophore, yang diyakini sebagai hewan terpanjang yang pernah tercatat. Berdasarkan perkiraan posisi dari kapal selam tanpa awak air-off, panjangnya bisa mencapai 50 meter, lebih panjang dari paus biru. Banyak tunikata juga merupakan organisme kolonial, seperti pirosom yang bercahaya, serta koloni salp yang mengapung seperti jeli. Banyak siklus hidup ubur-ubur dimulai sebagai polip yang menempel. Setelah larva planula menetap, mereka berkembang menjadi polip kecil, yang kemudian bereproduksi secara aseksual untuk membentuk tumpukan larva yang disebut strobila. Larva-larva ini kemudian melepaskan diri satu persatu dan tumbuh menjadi ubur-ubur dewasa. Ubur-ubur hidup di zona pelagik. Dan di area yang sangat jauh dari dasar laut, banyak ubur-ubur laut dalam telah sepenuhnya kehilangan tahap menempelnya. Seluruh siklus hidup mereka diselesaikan di dalam air. Beberapa ubur-ubur bahkan menetaskan larvanya di dalam tubuh mereka dan menyimpannya di dalam tudung untuk perlindungan. Ubur-ubur piring makan akan menarik tentakelnya saat berenang. Postur ini dapat mengurangi gangguan di air, memungkinkannya mendekati mangsa yang lebih besar secara diam-diam. Perlu dicatat bahwa semua cuplikan yang kita lihat di layar direkam dengan bantuan pencahayaan dari RAW. Di lingkungan aslinya, di sini sangat gelap. Mangsa hampir tidak mungkin menyadari pemangsa yang bergerak lambat ini. Selain plankton yang melayang bebas, ada juga makhluk yang berenang aktif di sini. Mereka disebut nekton untuk membedakannya dari plankton yang melayang secara pasif. Banyak di antaranya adalah cephalopoda, seperti cumi-cumi, gurita, dan sotong. Mereka adalah invertebrata terbesar dan paling cerdas di laut. Cephalopoda termasuk dalam filum moluska, yang berkerabat dengan siput dan bivalvia. Namun, struktur tubuh mereka telah sangat terspesialisasi untuk beradaptasi dengan kehidupan di perairan terbuka. Tubuh utama mereka menjadi ramping, kaki aslinya berevolusi menjadi 8 lengan atau lebih. Di antara 700 spesies cephalopoda yang diketahui, spesies laut dalam adalah yang paling unik. Di kedalaman sekitar 650 meter, Anda bisa melihat sejenis gurita yang hampir sepenuhnya transparan, gurita kaca. Panjang tubuhnya sekitar 40 cm, dan hampir tidak ada struktur internal yang terlihat, hanya matanya yang terlihat jelas. Cumi-cumi kaca memiliki mata yang besar dan menonjol, serta struktur tubuh yang transparan. Tetapi ia bisa berubah warna sesuka hati. Dengan menyuntikkan tinta ke dalam tubuhnya, ia dapat mengubah tubuhnya menjadi merah tua. Tinta ini mengandung amonia yang kepadatannya lebih rendah daripada air laut, sehingga membantunya tetap mengapung. Di laut dalam, tubuh transparan lebih mudah dicapai daripada di area lain, karena tidak ada sinar ultraviolet yang kuat di sini, sehingga tidak diperlukan kromatofor untuk melindungi dari sinar matahari. Menyemprotkan tinta juga merupakan salah satu pertahanan utama mereka. Saat merasa terancam, cumi-cumi akan melarikan diri dengan cepat, sambil melepaskan tinta. Tinta ini bisa membentuk awan, tali, atau bentuk tertentu yang melayang seperti hantu. Gumpalan tinta ini disebut pseudomorph dan berfungsi sebagai umpan. Beberapa terlihat seperti ubur-ubur, dan beberapa terlihat seperti copepoda merah. Terkadang, meniru makhluk lain adalah sebuah strategi tersendiri. Bayi cumi-cumi telah ditemukan meniru sejenis copepoda merah. Mereka memiliki ekor yang indah, panjangnya 2 kali lipat dari tubuhnya, yang bentuknya mirip dengan copepoda merah. Warnanya juga mirip, bahkan letak tentakelnya juga sengaja disesuaikan untuk membuat penyamarannya lebih realistis. Copepoda merah bukanlah mangsa yang ideal. Sebagian besar terdiri dari air dan memiliki nilai gizi yang rendah. Terlebih lagi, mereka memiliki sel penyengat di permukaan tubuhnya. Oleh karena itu, bayi cumi-cumi meniru mereka untuk mengelabui pemangsa, sehingga terhindar dari serangan. Saat dewasa,
Cumi-cumi ini menjadi pemburu yang tangguh. Mereka akan tiba-tiba menjulurkan dua tentakelnya yang panjang dengan ujung seperti gada yang dilengkapi alat pengisap untuk menangkap mangsanya. Untuk sebagian besar makhluk di zona senja, ada satu masalah yang sangat mematikan. Jika dilihat dari bawah, siluet tubuh mereka akan terlihat sangat jelas dalam cahaya yang redup, sehingga mudah terlihat oleh pemangsa. Untuk mengatasi masalah ini, banyak hewan mengembangkan cara penyamaran yang cerdas. Salah satunya disebut pewarnaan kontras. Warna punggung lebih gelap, warna perut lebih terang. Jika dilihat dari atas atau bawah, lebih mudah menyatu dengan latar belakang. Cara lain yang lebih canggih adalah memancarkan cahaya sendiri. Di tubuh mereka terdapat titik-titik bercahaya yang disebut fotofor. Mereka bisa menyesuaikan intensitas cahaya sendiri agar sama dengan tingkat kecerahan sinar matahari di sekitarnya. Misalnya, cumi-cumi kunang-kunang memiliki titik cahaya yang tersusun rapi. Saat naik, mereka menyesuaikan kecerahan cahayanya secara serempak untuk menyembunyikan siluet tubuhnya. Prinsip ini bahkan pernah digunakan untuk penyamaran kapal perang. Teknologi penyamaran cahaya difusi bisa membuat kapal dengan latar belakang langit malam menjadi lebih sulit untuk ditemukan. Memancarkan cahaya sendiri hanyalah satu dari 3 cara penyamaran utama. 2 cara lainnya adalah tubuh transparan dan berwarna perak. Soal tubuh transparan sudah dibahas sebelumnya pada gurita kaca dan plankton. Sedangkan warna perak dicapai melalui pantulan cahaya seperti cermin. Misalnya, ikan pisau tidak memiliki sisik dan kulitnya dipenuhi kristal guanin kecil. Permukaannya sangat memantulkan cahaya layaknya logam. Meskipun masih bisa terlihat di bawah lampu kapal selam, tapi di lingkungan dengan cahaya alami, ia nyaris tidak terlihat jika diamati dari samping. Efek ini sangatlah ampuh. Bahkan sebagian besar ikan di lapisan atas, termasuk ikan sarden dan ikan terbang, menggunakan warna perak untuk menyembunyikan diri. Tubuhnya yang berwarna perak hanya setebal beberapa milimeter jika dilihat dari samping dan nyaris tidak memiliki siluet. Kristal guanin di permukaan tubuhnya bukan hanya memantulkan cahaya, tapi juga menyalurkan cahaya ke fotofor di perutnya untuk membantu bagian bawah perutnya bersinar dan menciptakan efek pencahayaan dari arah berlawanan. Mekanisme ini punya 2 fungsi sekaligus. Di area yang lebih rendah pada tempat tinggalnya, cahaya ini bisa mengacaukan pandangan pemangsa, sehingga makin meningkatkan peluangnya bertahan hidup. Pada hewan cephalopoda juga ditemukan fenomena tubuh berwarna perak ini. Namun mereka menggunakan protein yang disebut reflektin dan bukannya kristal guanin. Ada juga cumi-cumi yang menunjukkan perilaku adaptasi luar biasa, yaitu cumi-cumi stroberi. Salah satu matanya besar dan menonjol, sedangkan mata yang satunya lagi kecil dan sederhana. Ia menjaga sudut tubuhnya di dalam air, agar mata yang kecil menghadap ke bawah untuk memantau cahaya biologis redup yang mungkin memancar di laut dalam, sementara mata yang besar menghadap ke atas untuk menangkap cahaya yang masuk dari atas. Mata besar berbentuk bola ini dilengkapi dengan lensa berwarna kuning, yang bisa membantunya menembus lapisan cahaya penyamaran mangsa agar ia bisa melihat target dengan jelas. Di zona senja, desain mata yang unik seperti ini sangat umum ditemukan. Alasan kenapa banyak hewan di zona senja memiliki kemampuan melihat ke atas dan sangat peka terhadap cahaya tentu saja ada sebabnya. Makhluk yang hidup di kedalaman menengah ini punya sebuah keuntungan. Cahaya di tempat ini cukup redup untuk memberikan mereka perlindungan, tapi tidak sampai benar-benar gelap gulita. Mereka bisa mengandalkan persepsi terhadap perubahan cahaya sekecil apapun untuk mengetahui waktu datangnya malam. Dan setiap kali malam tiba, saat hewan pemangsa di permukaan tidak terlalu aktif, hewan-hewan laut dalam ini mulai naik ke atas secara massal, menuju perairan dangkal untuk memakan fitoplankton. Seiring hari menjadi gelap, banyak sekali hewan laut dalam dari zona tengah berenang naik ke area di bawah permukaan laut. Ubur-ubur laut dalam, kopepoda merah, serta berbagai makhluk lainnya berkumpul untuk mencari mangsa di dekat permukaan.
Tepat di belakang mereka menyusul seluruh rantai makanan zona tengah. Hiu, berbagai jenis ikan, cumi-cumi, dan pemangsa laut dalam lainnya naik dari dasar laut. Migrasi ini menghubungkan plankton dengan musuh alaminya dan menciptakan pergerakan vertikal yang terus-menerus. Ini adalah fenomena skala terbesar di bumi, serta perilaku migrasi hewan yang paling serempak. Para ilmuwan menyebutkan bahwa migrasi ini mungkin berkaitan dengan preferensi lapisan cahaya. Dengan kata lain, makhluk hidup akan mencari lingkungan cahaya yang paling cocok baginya dan bermigrasi mengikuti perubahan cahaya. Diperkirakan ada hingga 5 miliar ton makhluk yang naik setiap malam, lalu kembali ke laut dalam pada siang hari. Pergerakan berskala besar ini sangat padat. Bahkan pada masa Perang Dunia II, sonar pada kapal militer Amerika Serikat salah mengiranya sebagai lapisan kedua di atas dasar laut, sehingga tercatat untuk pertama kalinya. Migrasi ini mengumpulkan banyak spesies dari berbagai jenis, menciptakan pesta pora di laut dalam. Contohnya ikan lentera yang merupakan vertebrata. Dengan persebaran terluas dan jumlah terbanyak, dengan biomasa global diperkirakan mencapai 16 miliar ton, mewakili 65% dari total biomasa ikan laut dalam. Oleh karena itu, mereka adalah sumber makanan penting bagi banyak predator dan penghubung penting dalam jaring makanan laut. Salah satu predator paling menonjol adalah cumi-cumi iblis merah. Mereka berkumpul setiap malam, hingga 100 ekor berkerumun di dekat permukaan. Tubuh cumi-cumi ini akan memancarkan cahaya merah dan putih. Arti pastinya belum jelas. Mungkin itu adalah sinyal kawin atau peringatan agar sesamanya tidak mendekat. Karena jika jumlah ikan lentera kurang, mereka akan berbalik memangsa satu sama lain. Penelitian menemukan bahwa satu opat dari cumi-cumi iblis merah memiliki sisa-sisa sesamanya di dalam tubuh yang menunjukkan tingginya perilaku kanibalisme di antara mereka. Hal ini juga menjelaskan mengapa mereka bisa tumbuh sangat cepat, mencapai panjang lebih dari 1 meter dalam waktu kurang dari setahun. Migrasi siang malam ini membentuk salah satu mekanisme ekologis paling penting di laut, yang memengaruhi keanekaragaman dan produktivitas seluruh lautan. Ini menunjukkan bagaimana kehidupan memanfaatkan ritme alam untuk memaksimalkan perolehan sumber daya di berbagai lingkungan. Tanpa migrasi ini, keanekaragaman hayati laut dalam akan menurun drastis. Ini juga merupakan mata rantai penting dalam pompa biologis. Setelah hewan zona tengah mencari makan di permukaan, mereka membawa asupan nutrisi dan karbon ke laut dalam. Bahan organik ini melewati jaring makanan, dikonsumsi oleh makhluk laut dalam, dan juga akan mengendap dalam bentuk salju laut dan kotoran. Ini bukan hanya cara untuk mengisolasi karbon dari atmosfer, tapi juga menyediakan sumber makanan bagi ekosistem di laut dalam. Terutama di wilayah laut dalam tanpa sinar matahari, migrasi ini adalah jalur langsung bagi turunnya makanan. Namun, begitu memasuki kedalaman sekitar 1 kilometer lebih, migrasi vertikal ini menjadi sulit dan keanekaragaman hayati juga turun dengan cepat. Di area ini, meskipun berlayar terus-menerus selama berjam-jam, mungkin kita tidak akan melihat makhluk hidup apapun. Tapi ini bukanlah tempat yang sunyi senyap. Meski lingkungannya sangat ekstrem, namun tempat ini sangat stabil, tidak terpengaruh oleh faktor eksternal seperti sinar matahari, ombak, atau pasang surut. Stabilitas ini membuatnya hampir tidak pernah berubah selama jutaan tahun.